Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi telah menyapa. Kara bangun awal untuk membantu Dita di dapur. Meskipun ada asisten rumah tangga, tapi Dita lebih suka memasak sendiri atas permintaan suami dan anak-anaknya. Kara membantu membuatkan kopi untuk Tio dan Aska. Dia juga membuatkan kopi susu untuk Arsya. "Makasih Kara," ucap Tio saat Kara menyuguhkan kopi untuk ayah mertuanya. "Sama-sama, Pak. Oh iya Kara, tolong panggilkan Aska ya, siapa tahu dia belum bangun," kata Tio sengaja membuat alasan agar Kara belajar memperhatikan suaminya. "Iya Pak, aku akan cek." Kara meletakkan kopi Aska dan Arsya di meja, lalu dia kembali naik ke lantai 2 untuk mengecek suaminya. Gadis itu menuju kamar Aska, lalu mencoba mengetuk pintunya. Saat Aska membuka pintu, Kara terkejut dengan pemandangan indah yang membuatnya kesulitan menelan ludah. "Ada apa, Mel?" tanya Aska yang hanya memakai boxer dan sedang mengusap rambutnya yang basah. Itu Kak, kata Papa, aku disuruh bangunin Kak Aska," jawab Kara yang jadi gugup saat melihat tubuh atletis suaminya sendiri. Seumur-umur, baru kali ini Kara melihat tubuh berotot laki-laki. "Oh, aku sudah bangun, Mel. Kamu mau bangunin apa lagi?" tanya Aska menggoda istrinya. Tiba-tiba dia melihat Arsya yang keluar dari kamarnya. Dengan cepat Aska menarik tubuh Kara dan menutup pintu kamarnya sendiri. Aska yakin dengan begitu Arsya akan sadar diri bahwa Kara adalah istri kakaknya. "Kenapa tutup pintu segala sih?" tanya Kara heran. "Bantuin aku cari baju, kamu kan istriku, Mel," jawab Aska sengaja mencari alasan. Dia berjalan menuju lemari dan membolak-balik bajunya. Kara yang masih bingung akhirnya ikut membantu Aska mencari baju. "Kakak itu OB, kenapa pakai pakaian rapi sih? Memangnya nggak dikasih seragam ya?" Kara masih mempercayai ucapan suaminya yang mengatakan bahwa laki-laki tampan itu hanyalah seorang petugas kebersihan. "Kamu percaya aku cuma OB?" Aska gemas melihat tingkah istrinya yang begitu mudah percaya dan menganggap candaannya sebagai hal yang serius. Karamel mengerutkan keningnya, bingung. Dia pikir suaminya memang seorang petugas kebersihan. Mungkin karena dia tidak terlalu perhatian dan memperdulikan Aska, jadi dengan mudahnya dia percaya kebohongan itu. "Jadi kakak bohongin aku?" tanya Kara kesal. Dia melotot pada suaminya yang malah menertawakan kebodohannya itu. "Gak sengaja, Mel. Habisnya kamu kenapa gak bisa diajak bercanda sih?" "Tahu kesel aku sama Kak Aska." Kara merasa sangat kecewa. Dia hendak berbalik menuju pintu kamar, tapi Aska dengan sigap mencegahnya. Detik berikutnya, Kara terjatuh di sofa dengan tubuh Aska yang menindihnya. "Kak Aska, minggir, suka banget sih jatuh di tubuh aku," teriak Kara disertai tangannya yang mendorong tubuh Aska. Namun Aska lebih kuat, dia menahan gerakan tangan Kara dan mengunci kedua tangannya. "Karamel, aku mau tanya, kamu ada hubungan apa sama Arsya?" tanya Aska dengan wajah yang serius. Tadi malam, laki-laki itu melihat sendiri bagaimana istrinya tertawa bersama adiknya, membuat Aska curiga tentang hubungan mereka berdua. "Kak Arsya, kami tidak ada hubungan. Aku bahkan baru tahu kalau dia senior di kampus," jawab Kara dengan yakin. "Jangan terlalu dekat sama Arsya, kamu itu istri aku. Apa kata orang,
Kalau tahu kamu sangat dekat dengan adik iparmu, tapi sama suami sendiri seperti orang asing, kata Aska yang menumpahkan kekesalannya sejak semalam. Apa yang Aska ucapkan itu membuat bibir Kara cemberut. Bukankah Aska sendiri yang mengajukan perjanjian untuk mencampuri urusan masing-masing? Kenapa dia marah jika dia dekat dengan Arsya? Kak Aska, nggak lupa kan soal perjanjian itu? Kakak kenapa marah? Tanya Kara dengan kesal. Matanya yang bulat itu seakan ingin lepas dari wajahnya. Kara, Arsya itu adikku, sedangkan kamu istriku. Kalian berdua. Kak Aska itu yang keterlaluan. Kakak egois, kata Kara sambil mendorong kuat tubuh Aska. Kara, setidaknya hargai suami kamu. Kita sudah menikah, terlepas dari perjanjian kita tetap suami istri. Aska terdorong dan kini tidak lagi menindih tubuh Kara. Memangnya Kak Aska hargai aku sebagai istri? Kita nikah untuk bercerai, Kak. Jangan seolah-olah aku ini tawanan kakak. Lagian siapa yang tahu kita menikah selain keluarga di rumah ini? Potong Kara semakin menjadi. Kakak jahat tahu nggak? Kara keluar dari kamar Aska dan berjalan ke kamar lalu mengunci diri di kamarnya sendiri. Aska yang masih mau menjelaskan pada Kara berusaha mengetuk pintu kamar istrinya. Akan tetapi Kara yang keras kepala tetap tidak mau membukakan pintu untuk Aska. Kara akhirnya keluar kamar setelah memastikan Aska berangkat ke kantor. Dia masih marah dan enggan menemui suaminya itu. Namun sepertinya dia lupa Aska belum memberinya uang saku. Sial banget sih, gumam Kara saat menuruni anak tangga. Dia tidak memiliki uang sama sekali. Lalu bagaimana caranya ke kampus? Sial kenapa? Tanya Arsya yang ternyata berjalan di belakang Kara. Cowok tampan itu semakin terlihat tinggi dari posisi Kara yang menoleh ke belakang. Kak Arsya, bukan apa-apa kok Kak. Kak Arsya belum berangkat. Tanya Kara salah tingkah. Untung saja dia tidak mengungkapkan kekesalannya dengan lengkap. Pasti memalukan sekali kalau Arsya tahu dia belum mendapat uang jajan dari Aska. Belum, mau berangkat bareng nggak? Tanya Arsya. Mereka berjalan berdampingan menuruni anak tangga. Boleh Kak. Sampai di lantai utama, mereka bertemu dengan Dita dan berpamitan untuk ke kampus sama-sama. Kamu gak diantar ke Aska sayang? Tanya Dita. Dia pikir Kara sudah berangkat bersama Aska. Enggak mah, Kak Aska kayaknya ada meeting pagi. Jawab Kara, padahal Kara sedang mengambek pada suaminya itu. Oh begitu. Sayang, Mama mau bicara sebentar sama Arsya ya. Gak apa-apa kan? Tanya Dita. Mau tidak mau Kara mengangguk. Dia tidak punya uang sama sekali. Kalau tidak bareng Arsya, bagaimana bisa ke kampus? Oke mah, Kak Arsya, aku tunggu di depan ya. Kan aku nebeng. Kara melambaikan tangan lalu berjalan santai menuju pintu utama. Selepas kepergian Kara, Dita memberi peringatan pada Arsya untuk tidak terlalu dekat dengan kakak iparnya. Biar bagaimanapun, Kara itu kakak ipar kamu, Arsya. Kalau kamu terus-terusan kayak dekati dia, seperti tadi malam dan pagi ini, Mama akan suruh ke Aska buat bawa istrinya pindah. Kamu gak kasihan sama Kara? Dia kehilangan orang tuanya. Kalau mereka berdua tinggal di apartemen, bagaimana perasaan Kara? Dia pasti kesepian. Pikirkan itu, Arsya. Lupakan perasaan kamu. Mah, aku cuma pengen bikin Kara tertawa. Apa itu salah? Kalau Kak Aska gak bisa bahagiain Kara, aku bisa kok. Arsya berlalu meninggalkan mamanya.
Bagi Arsya, mama papanya terlalu egois karena hanya memikirkan Aska. Kara berangkat ke kampus dengan berboncengan bersama Arsya. Saat ini mereka sudah sampai di parkiran kampus. "Nanti pulang bareng, Ra. Kamu selesai jam berapa?" tanya Arsya sambil menyimpan helm Kara di motornya. "Aku nanti kan dijemput mama, Kak." "Oh iya." Dor, tiba-tiba Sally mengejutkan Kara dari belakang. "Apa sih, Sel? Untung aja aku nggak punya penyakit jantung," omel Kara. "Gebetan baru lagi, Ra?"